Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andara Motovlog. Berdoa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kali ini saya siang-siang ya, jam 1. Mau jalan-jalan mumpung terang gitu kan. Jadi saya lagi nggak di Jogja ya teman-teman. Saya lagi di rumah. Rumah saya tuh ya pokoknya di daerah Dieng lah, Banjarnegara gitu. Ini mumpung terang kan ya, biasanya itu hujan jadi nggak bisa keluar. Ini mumpung terang, tadi saya bisa bangun tidur, udah sholat duhur, akhirnya ini jam 1 keluar. Nah saya mau kemana ya, pokoknya aku mau ikut jalan ini. Aku mau bahas apa? WC cornering. Aku mau bahas apa? Di sini aku mau membahas tentang perkoplingan ya. Kemarin banyak yang tanya tuh, Bang, pakai kopling kampas kopling apa, perkopling apa yang bagus buat LCB dan UCB nya. Nah dalam video ini saya akan menjawabnya. Oke, langsung saja ya. Dari yang pertama itu buat LCB, kampas kopling apa yang cocok buat LCB gitu ya, abang pakai apa? Jadi saya pakai Daytona Kevlar ya. Itu harganya 100.000 di Bukalapak, di Allshop, bisa dicari aja. Saya pakai ini udah 1 tahun lebih. Untuk rasanya bagaimana? Saya mengkombinasikan itu dengan perkopling Tiger ori yang warnanya hijau itu. Nah, udah setahun lebih pakainya. Gimana hasilnya? Hasilnya tuh tarikan lebih responsif. Perpindahan antar gigi itu jadi torsinya ada gitu ya, dapat ya. Terusan koplingnya tuh terasa lebih kenyal. Ya, kenyal sama keras tuh ya hampir sama lah ya. Yang jelas lebih keras, lebih kenyal daripada orinya. Tapi kalau menurut saya itu nyaman. Ya nggak pegel-pegel banget kalau buat macetan, buat harian gitulah. Yang penting tuh hentakannya ada kalau gitu, kalau saya gitu ya. Baliknya lebih cepat kalau kampas kopling. Daytona ini banyak Kevlar, jadi diklaim lebih awet, high friction, jadi awet di tekanan gesekan tinggi gitu ya. Nah untuk alternatif lain bisa pakai apa? Kalau LCB itu alternatif lain bisa pakai Yamaha MX 135. Nah itu kalau yang nggak mau pakai racingan gitu ya, bisa pakai MX 135. Dan itu TNT. Kalau nggak salah MX yang new 135 itu PNP bagi LCB. Jadi teman-temanku yang di bengkel udah ada berapa orang yang masang itu dan hasilnya enak, saya coba. Untuk perkopling ya itu tadi. Yang pertama bisa pakai Tiger. Yang kedua bisa pakai yang racing ya, itu CLD racing ya, CLD. Itu lebih kenyal lagi daripada Tiger. Banyak merek yang lain kok, ada kampas kopling Kawahara, TDR gitu kan. Bisa Anda mengaplikasikan itu, tapi ya itu kan embel-embelnya racing gitu ya. Nah, sebenarnya kalau racing itu ya untuk racing gitu ya, bukan untuk harian atau untuk apa. Tapi kalau untuk harian bisa, tapi sepertinya itu akan lebih boros gitu. Jadi karena peruntukannya untuk racing, kalau dipakai di harian gitu bisa, tapi mungkin sedikit lebih boros kayak gitu. Tutup baik. Terusan untuk New CB ya, New CB banyak yang tanya juga. Kalau teman-temanku New CB ya, ada yang pakai Daytona juga. Terus kampas koplingnya Daytona itu, ada yang pakai TDR juga ya. Kemarin ada temanku pakai Daytonanya udah slip gitu ya, udah pemakaian beberapa, udah lama gitu, udah mulai slip, dia gantinya pakai TDR. Tapi belum tak coba bagaimana rasanya itu, karena kemarin baru ganti. Jadi pakai kampas kopling TDR. Untuk rekomendasi kampas kopling lainnya untuk New CB adalah punya Vega ZR ya. Itu PNP buat New CB. Jadi udah banyak yang pakai kok, aku nyimak di grup-grup Facebook, di grup-grup WA juga New CB banyak yang pakai kampas kopling Vega ZR.
Untuk yang lainnya apa ya? Yang lainnya itu bisa pakai yang aftermarket, yang racing-racingan ya gitu, CLD, TDR, Kawahara gitu bisa. Tergantung kebutuhan sih, sama tergantung budget mungkin ya. Kalau yang racing-racingan kayak gitu sekitar 150 ke atas harganya. Terusan untuk pair coupling untuk New CB banyak yang pakai CLD kompetisi Sonic, yaitu sama punyanya Sonic. CLD kompetisi Sonic itu harganya kalau nggak salah berapa ya, 100 ribuan lah pokoknya. Jadi itu koplingnya tuh nyendal-nyendal, penak banget. Aku pernah nyoba punya temenku New CB nya pakai itu, wis kayak lebih enak dari ini, serius gak bohong. Terus ada juga yang pakai kampas kopling standar, terus itu pair koplingnya pakai yang CLD itu ada. Ya ngaruh juga kok, walaupun kampasnya standar tapi pairnya pakai racing wes tetap ngaruh pokoknya, jos. Jadi nyendal. Ya, for information ya, dari tadi melihat pemandangan ya, kanan kiri apa kentangan ya, apa jenenge, tanaman kentang ya. Ini tuh berada di daerah Tinggi Dieng. Ini ke sana tuh jalan ke Dieng. Jadi ini namanya 15%, jalannya nanjak banget nih. Nanjak banget, bisa dilihat sana. Sana gunung, sini gunung, tengah-tengahnya jalan gini-gini. Tuh, sana tuh pemandangannya kelihatan semua seperti itu. Cek lengkuk. Nah, itu sana Kecamatan Batur, kecamatannya dari Dieng. Dieng itu desa. Kalau pagi pokoknya kono apik banget, apa nek sore terang. Sana nih, ini jalannya juga susah nih. Jalannya kayak berkelok ngene koyo wes. Kalau orang yang belum biasa lewat sini biasanya kagok lewat sini. Kagok ini apa ya? Ya belum biasa gitulah, kaget itulah ya. Oke, back to the topic. Tadi kampas kopling ya sama pair kopling. Untuk harga kampas kopling ya sekitaran, kalau yang racingan sekitar 150-an gitu ya. Daytona lebih murah 100 ribu. Kalau untuk yang ori OCB itu satu lembarnya 50 ribu. Jadi kalau mau beli itu 250 ribu. Kalau yang New CB itu malah lebih mahal. Kalau nggak salah satu lembarnya berapa gitu, pokoknya 400 ribuan kalau nggak salah itu ya. Apa kampas koplingnya New CB lebih mahal. Bisa diakali pakai aftermarket tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin itu ya, apalagi sih yang bisa saya sampaikan di sini. Terus, nah bagi teman-teman yang ini hubungannya sama kopling juga, yang pengen koplingnya lebih enak, lebih enteng juga, bisa pakai handle kopling punya R25. Ya, video reviewnya sudah saya upload dulu ya. Aku sudah punya videonya. Bagi yang belum nonton silahkan nonton. Saya di sini akan membahas sekilas saja. Nah, ini jadi saya pakai handle kopling R25, semoga kelihatan ketutupan spion. Kenapa saya bilang bisa lebih empuk? Ya karena tuasnya lebih panjang. Jadi derajat tuasnya itu lebih panjang daripada orinya. Orinya itu kan tuasnya pendek, jadi otomatis lebih berat. Kalau dipanjangin kan ya lebih enteng gitu ya, namanya tuas atau pengungkit gitu, pelajaran SD itu dulu ya. Harganya berapa? Harganya 120 itu di online Bukalapak saya belinya. Itu dapat yang low spec ya. Kalau berarti nggak ada genuine Yamaha-nya itu loh, nggak ada part dari Yamaha-nya. Ya harganya sekitar 150-an lah, itulah bilang aja. Nah itu tenano, nggak bohong, banyak yang pakai handle kopling R25 demi kenyamanan koplingnya. Di kanan kiri gunung kabel loh mas bro. Nek teman-teman pernah ke Dieng pasti udah pernah merasakan. Tapi ini saya nggak mau ke Dieng dulu, nanti lah saya buatin vlognya kalau bener-bener terang. Saya tak keliling Dieng, ini baru di pinggirannya aja, soalnya cuma bahas ini kampas kopling dan perkopling ya. Banyak teman-teman yang tanya soalnya kemarin ya, saya coba menjawab sesuai pengetahuan saya ya. Ada efeknya nggak kalau pakai kampas kopling racing, pair kopling gitu ya? Efeknya motornya nyendal-nyendal gitu. Terusan mungkin daya pakainya lebih pendek daripada pakai ori, tapi enak gitu lah.
cornering iki. Wes penak we. Untung terang. Wes adem banget, sumpah ning ini adem banget, sekitar yo 17 derajatan pokoknya. Apa neneng dia iki lho ya adem. Iki lagi terang, biasanya hujan siang-siang gini. Oke Mas Bro, mungkin pembahasan tentang kampas kopling dan bar kopling itu cukup sampai di sini, cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kalau misalnya belum ada kurangnya, bisa ditambahkan di kolom komentar, bisa ditanyakan di kolom komentar atau DM IG saya @aufazs gitu ya. Dan bagi teman-teman yang baru gabung channel ini yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman, like-nya juga. Pastinya nantikan video-video saya selanjutnya ya. Insya Allah uploadnya akan lebih sering gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.